puasa tapi dalam konteks zihar. Dalam fikih Islam, zihar adalah ketika suami mengucapkan kepada istrinya, anti alayya ka zahri ummi, engkau di hadapanku sama dengan punggung ibuku. Apabila dia ucapkan itu, maka dia harus membayar kafarah, denda. Dendanya adalah puasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia gauli kembali istrinya itu. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Puasa di bulan Ramadan yang ayatnya sudah kita hafal semua. Ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Khitabut tasyrif wa takrim, panggilan kehormatan, kemuliaan, keistimewaan dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, puasa diwajibkan kepada kalian. Ketika Allah menjelaskan kewajiban puasa dengan kata kerja mabni lil majhul, kutiba alaikumus syiyam, siapa yang mewajibkan puasa? Jawabnya tidak lain yang memanggil kalian dengan panggilan kehormatan. Puasa bukanlah merupakan ibadah yang baru, ibadah yang sudah pernah diwajibkan pada masa-masa lalu umat terdahulu, hanya tata caranya saja yang berbeda. Puasa mempunyai tujuan, la'allakum tattaqun, agar kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak diartikan la'alla di sini ditamanni wa taraji, mudah-mudahan, semoga. Tidak demikian. La'alla di sisi Allah Subhanahu wa taala di sini adalah agar, supaya, disebut dengan litahqiq. Ibadah puasa tidak diwajibkan sepanjang tahun, tapi diwajibkan hanya ayyaman ma'dudat. Itulah sebulan Ramadan yang mudah-mudahan sering 29 hari, sering 30 hari, tidak lebih daripada itu. Dan kewajiban puasa juga tidak diwajibkan kepada semua orang. Bagi mereka yang sedang dalam perjalanan, sedang dalam posisi sakit, boleh dia tidak berpuasa dan menggantikan pada hari-hari yang lain. Dijelaskan pula bahwa ibadah puasa itu bulan suci Ramadan baru diwajibkan apabila melihat bulan. Itulah yang disebut dengan ru'yah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kemudian Allah lanjutkan lagi, untuk orang yang sedang dalam sakit, dalam perjalanan, boleh tidak berpuasa dan menggantikan pada hari yang lain. Karena apa? Karena kewajiban yang disampaikan di dalam agama Islam tujuannya adalah tidak memberatkan, tetapi memberikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudian di dalam ayat 187 juga dijelaskan kapan kita mulai dan kapan berakhir kewajiban ibadah puasa setiap hari. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Dimulai dari terbit fajar shadiq sampai dengan terbenam matahari. Kita dianjurkan untuk yang disebut dengan ta'jilul futur. Kita minum seteguk air, makan sebuah kurma atau lainnya untuk membatalkan ibadah puasa itu. Begitu indahnya pesan-pesan Allah di dalam ayat-ayat yang terkait dengan berpuasa, mencetak manusia-manusia yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa posisinya sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam akhir surah Az-Zumar, Allah menjelaskan firman-Nya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.